Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Kembali bersama kami di channel YouTube Narasi Pos Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tayangan ini ya. Orang bilang agama seseorang bisa dinilai lewat temannya. Saat itu saya menyaksikan, masa sih? Kan kita nggak bodoh-bodoh amat, asal ikut kesalahan orang. Begitu pendapat saya sebelum memahami dahsyatnya pengaruh teman yang bisa memalingkan seseorang dari jalan kebenaran. Saya berpikir asal kita mampu jaga diri, punya komitmen, dan tidak mudah terbawa arus, maka tidak akan ada yang mampu mengubah kita. Teman adalah teman, tak ada hubungannya dengan pilihan dan keputusan yang kita emban. Sekalipun tinggal bersama, jalan bersama, jika kita tegas dan mengatakan tidak pada sesuatu yang melanggar Islam, maka kita akan mampu jadi diri sendiri. Siapa sangka, saya akhirnya melihat dengan kedua mata sendiri seseorang yang berubah drastis karena dipengaruhi lingkungan dan tentu saja teman-temannya. Alkisah, saya punya teman, yakni Ahwat yang sudah hijrah, dan dia memiliki adik yang bernama Anto, yang pada saat itu masih SMA. Si Anto ini anaknya sangat mendukung apapun yang berkaitan dengan Islam, kajian, pun dakwah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian saya kembali bertemu dengan si Anto ini, tepatnya di kampus tempat saya menimba ilmu. Kebetulan, dia masuk ke perguruan tinggi yang sama dengan saya. Ia masih ramah, masih mendukung dakwah, namun sayangnya ia telah mengubah kodratnya dari dulu yang cowok banget menjadi feminin dan manja. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak lain karena pengaruh teman. Lingkungan telah mengubahnya dari laki-laki tulen menjadi cewek manja dengan make up dan lipstik merah menyala mewarnai bibirnya. Dari kakaknya, saya tahu bahwa teman dan lingkungan telah memengaruhi adiknya itu. Begitulah, sosok teman mampu mengubah iman seseorang. Teman mampu mempengaruhi pikiran kita, tingkah laku, bahkan menjadi pribadi paling buruk sekalipun. Pantas saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita melalui sabdanya, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek, bagikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Di era digital, wasilah berteman ada banyak. Kemudahan teknologi informasi membuat kita bisa menjalin persahabatan dengan banyak orang, bahkan yang berjarak antar negara. Positifnya, kita bisa tahu budaya dan adat orang lain, menambah ilmu, serta wawasan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sayangnya, bergaul dengan banyak teman tak luput dari sisi negatifnya. Jika kita tidak hati-hati, bisa-bisa mengadopsi pemikiran dan budaya yang bukan berasal dari moral bangsa dan agama. Sebut saja budaya pacaran, seks bebas, pornografi, pun LGBT yang begitu cepat penyebarannya akhir-akhir ini. Semua ini adalah budaya dan tingkah laku yang bertentangan dengan moral bangsa kita dan bertentangan dengan agama Islam pastinya. Kita boleh berteman dengan siapa saja, dengan orang manapun, bahkan dari negara jauh sekalipun. Tak masalah, hanya saja yang perlu kita perhatikan, layakkah kita berteman dengan seseorang yang bisa dipastikan mendatangkan kerugian bagi kita? Atau sebaliknya, memilih teman yang mampu mendekatkan kita dengan ilmu, pengetahuan, dan kebangkitan Islam? Pilih mana? Jangan sampai seperti Anto yang tiba-tiba berubah jadi anti, dari cowok tulen berubah menjadi perempuan jadi-jadian.
Terlebih keberadaan kaum penyuka sesama jenis ini sudah sangat mengkhawatirkan, penyumbang berbagai masalah dalam masyarakat seperti ancaman moral, penyakit mental, ancaman depopulasi, hingga menjadi sumber penyebaran penyakit HIV. Karenanya, Islam memandang aktivitas LGBT ini sebagai kriminal, di mana pelakunya wajib dikenai sanksi tegas. Dari hasil pengamatan saya tentang seberapa suka seseorang memiliki teman belok atau teridentifikasi gay dan lesbi, kebanyakan jawabannya senang. Mereka menganggap hal itu sebagai warna baru bagi dunia pertemanan mereka. Itu karena mereka yakin bahwa prinsip hidup kaum melambai itu tak akan mampu mengubah karakter mereka. Karena itu, mereka beranggapan lumrah saja memiliki teman dari jenis LGBT ini. Begitu anggapan mereka. Saya melihat bahwa mayoritas kita tidak menyadari apa yang menjadi pokok masalah LGBT, di mana keberadaannya saja sudah sangat mengancam, apalagi jika mereka diterima masyarakat. Mungkin kita berpikir prinsip hidup yang kita miliki tak akan bisa diubah oleh kaum minoritas itu. Namun sadarkah kita, pemikiran dan pandangan hidup telah berubah seiring pengakuan kita terhadap eksistensi mereka? Kita baru akan menyesal jika keluarga, adik, atau bahkan anak kita yang menjadi korbannya. Karena itu, sebelum semua itu terjadi, alangkah baiknya jika kita membatasi diri bersahabat dengan mereka yang mengancam akidah kita. Satu hal yang wajib kita pahami, bahwa memilih teman bukan satu-satunya solusi untuk mengakhiri penyebaran ide sesat LGBT. Kita butuh dukungan masyarakat yang memiliki kesadaran Islam agar bersama-sama membentengi umat dari penyakit sosial yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Terlebih jika negara mampu menegakkan aturan dan kebijakan untuk menghapus segala kemungkinan kaum LGBT muncul di tengah umat. Tentu hal ini akan sangat melegakan. Namun, mungkinkah segenap elemen masyarakat bisa bersatu dalam tujuan yang sama jika ideologi sekularisme yang dijadikan landasan berhukum dan menetapkan kebijakan? Tentu saja mustahil. Karena itu, yuk semakin gencar berdakwah mengajak umat memahami Islam kafah, agar umat bisa bersatu dalam satu kepemimpinan Islam. Karena hanya hukum yang bersumber dari Sang Penciptalah yang mampu menghapus kezaliman dan seluruh aktivitas menyimpang, menciptakan lingkungan sehat yang melahirkan generasi terbaik peradaban. Wallahu a'lam.